Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara ikhwata iman, hamba-hamba Allah yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, Jumat di penghujung bulan Rabiul Awal, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, di tengah aktivitas kita bekerja mengais rezekinya Allah yang juga adalah ibadah. Alhamdulillah kita sempatkan waktu untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat. Dan saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menjadikan mimbar Jumat sebagai sarana tadzkirah, sarana mengingatkan kita kembali. Untuk itu izinkan saya, saudara antum, juga akan menjadikan mimbar ini sebagai sarana mengingatkan kita. Mudah-mudahan sesuai dengan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena mengingatkan kembali itu akan bermanfaat bagi mereka-mereka yang beriman, termasuk kita di dalamnya insyaallah. Untuk itu terlebih dahulu saya ingin berwasiat kepada kita, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkan bekal dalam menata kehidupan, bekal ilmu, bekal pekerjaan, tapi dari seluruh bekal itu yang terbaik adalah takwa. Saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, bulan Rabiul Awal identik dengan bulan Maulud atau bulan Maulid. Maulud isim maf'ul artinya yang dilahirkan, yang dimaksud Kanjeng Nabi. Kalau Maulid isim fa'ilnya yang lahir, yang dimaksud Kanjeng Nabi. Di bulan Rabiul Awal adalah bulan identik dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita baca, kita dengar, kita kaji keteladanannya, apa yang beliau contohkan kepada kita dalam menapaki kehidupan ini. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengambil sekelumit dari sekian banyak keteladanan yang dicontohkan oleh beliau. Kita ingin mengambil satu poin yang sangat penting yang terkait dengan apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau contohkan, apa yang beliau pesankan kepada kita. Satu hal itu adalah tentang kepemimpinan. Saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, ternyata soal kepemimpinan itu bukan hal yang sepele. Karena Kanjeng Nabi memesankan
idza safartum salasan falyummukum ahadukum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda bepergian bertiga saja, angkat salah satunya menjadi pemimpin. Coba bayangkan, bepergian sementara di muka bumi untuk jarak yang pendek saja harus ada pemimpinnya. Bahasa Qur'annya idza darabtum fil ardi, bepergian sejarak sementara saja di muka bumi harus ada pemimpinnya. Apalagi perjalanan bangsa yang besar, tentu menjadi lebih wajib lagi. Dan kepemimpinan sekali lagi adalah bagian dari ajaran Islam. Ada tuntunan Kanjeng Nabi di sana, ada aturan syariah di sana. Oleh karena itulah Al-Quran kemudian merekam satu cerita tentang umat terdahulu yang meminta kepada Nabi mereka untuk diberikan pemimpin dalam kehidupan berbangsa. Sebagaimana direkam di surah Al-Baqarah ayat 246. Alam taro ilal mala min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabi lahum ib'as lana malika. Alam taro, ini istifham ingkari dalam ilmu nahwu, bentuknya pertanyaan tapi maksudnya agar direnungkan. Alam taro, tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau renungkan, tidakkah engkau pikirkan, tidakkah engkau piraukan, tidakkah engkau lihat ilal mala'i min bani Israil, kepada satu bangsa dari kalangan Bani Israel mimba di Musa, era setelah zaman Nabi Musa. Idh qalu, ketika mereka meminta, bertanya, menuntut, linabiyin, kepada nabi mereka, linabiyi lahum. Apa permintaannya? Ib'as lana malika, utuslah, angkatlah bagi kami seorang raja. Coba perhatikan, Quran merekam satu contoh kehidupan berbangsa di mana bangsa tersebut menginginkan, menghendaki seorang raja yang terbaik untuk memimpin mereka. Lalu disambung di ayat 247-nya, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika. Wa qala lahum nabiyuhum, maka nabi mereka, dalam riwayat lain disebutkan nabinya bernama Nabi Samuel. Wa qala lahum nabiyuhum, nabi mereka berkata, menjawab, memenuhi permintaannya, innallaha, sesungguhnya Allah, qad ba'asa lakum taluta malika, sungguh Allah telah mengutus, telah mengangkat, telah memilihkan untuk kalian Talut sebagai raja. Lalu apa jawaban bangsa tersebut? Inilah karakter Bani Israel yang tidak boleh ditiru oleh kita. Allah ceritakan di Quran supaya jadi peringatan. Karena ada dua sisi, ada keteladanan yang harus diikuti, ada keteladanan yang harus diwaspadai. Qalu, bangsa tersebut menjawab, anna yakunu lahul mulku alaina, mengapa dia yang harus jadi raja kami, mengapa dia yang harus jadi pemimpin kami, padahal tadinya mereka yang minta. Wa nahnu ahaqqu bil mulk minhu, bukankah kami yang lebih berhak ketimbang dia? Loh, kemarin minta, begitu Allah pilihkan menolak. Apa salah satu alasan penolakan mereka? Walam yu'ta sa'atan minal mal, dia kan nggak punya harta, dia bukan yang bisa bagi-bagi duit, dia bukan yang bisa kita jual suara kita. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dia mah nggak punya harta, nggak punya cadangan biaya yang tinggi. Jadi karakter Bani Israel, karakter bangsa Yahudi adalah mengaitkan soal kepemimpinan itu dengan apa yang saya dapatkan. Bahasa hari ininya NPWP, nomor piro wani piro.
Itu karakter Bani Israel. Qal, maka sang Nabi menjawab, innallaha astafahu alaikum. Sungguh Allah telah memilihkan dia sebagai raja, sebagai pemimpin untuk kalian. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Ini prasyaratnya, ini bekal yang dia miliki yang tidak dimiliki oleh yang lain. Apa? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah membekali dia, menganugerahi dia, si pemimpin yang baik tadi, si raja tadi, dengan dua hal. Bastatan fil ilmi wal jismi, memiliki keluasan ilmu, memiliki keluasan ilmu, cerdas, memiliki keluasan ilmu, wal jismi, dan fisiknya juga tegap. Ini syarat kepemimpinan menurut Quran. Luas ilmunya dan tegap fisiknya. Bastatan fil ilmi wal jismi. Bukan yang bisa bagi-bagi duit, tapi yang memiliki keluasan ilmu dan tegap fisiknya. Kalau bahasa Al-Mawardi dalam kitab Ahkam Sultaniyah, semapta fisiknya. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah memberikan kerajaan kepada yang dikuasai, yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rezekinya dan maha mengetahui. Jamaah yang saya cintai sidang Jumat rahimakumullah, ternyata soal kepemimpinan itu bukan soal duniawi saja, tapi ini soal kehidupan yang diatur oleh Quran, diatur oleh syariah, bagian dari agama kita. Saya ulangi, soal kepemimpinan ini bagian dari ajaran agama kita. Karena kalau kita bepergian bertiga saja harus ada pemimpinnya, apalagi suatu bangsa yang besar, apalagi negara yang besar dengan penduduk sekian ratus juta, tentu lebih wajib lagi. Dan Quran sudah memberikan panduan, pemimpin yang harus dipilih adalah yang memiliki dua syarat. Bastatan fil ilmi wal jismi, luas ilmunya, tegap fisiknya. Di ayat yang lain, al-qawiyul amin, memiliki integritas yang kuat, teruji integritasnya, kejujurannya, keamanahannya, profesionalismenya. Qawiyul amin, dan amanah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka mata hati bangsa ini, sehingga yang muslim betul-betul mengikuti tuntunan agama dalam kehidupan, termasuk dalam persoalan kepemimpinan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma yuhirul Islam wal muslimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, sekelumit dari keteladanan Rasulullah SAW adalah soal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Dan ada satu hal lagi yang kita sudah rasakan, bagaimana indahnya kalau kita mengikuti tuntunan agama, yaitu pesan agar kita senantiasa bersatu. Dan ini langsung pesan Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kepada tali Allah seluruhnya. Kita sudah merasakan pada tahun 2017, alhamdulillah
umat Islam di Jakarta bisa bersatu, sehingga kemudian Allah bisa memberikan pemimpin yang terbaik. Mudah-mudahan kesiapan untuk bersatu dan keinginan bersatu itu bukan hanya bagi warga Jakarta, tapi juga bagi warga Indonesia, sehingga insya Allah dapat berbuah pemimpin yang sesuai dengan kriteria Quran, bastatan fil ilmi wal jismi, qawiyun amin, insya Allah. Allahumma gfir al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal muslimin bisairil makan wa fi kulli zaman wa alif baina qulubihim wa wahid sufufahum wansurhum nasran aziza ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina ya Rabb, luruskan pemahaman agama kami, panduan hidup kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, sejahterakan dunia kami, tempat kami menapaki kehidupan. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, sukseskan akhirat kami, tempat kami kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, jadikan kehidupan adalah tambahan segala kebaikan bagi kami dalam umur yang barokah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha, ya Rabb, perbaikilah segala akibat urusan kami. Wa ajirna min hijid dunya wa adabil akhirah, jauhkan kami dari kehinaan dunia dan siksa akhirat. Ya Rabb, wala tusallit alaina man la yakhafuk wa la yarhamuna, jangan sampai memimpin kami orang yang tidak takut kepada Engkau dan tidak mencintai kami. Berilah kami pemimpin yang saleh, pemimpin yang teruji, yang punya integritas, yang betul-betul sudah menunjukkan prestasinya dan kejujurannya. Berikanlah kami sesuai dengan Engkau yang mentakdirkan dan memberikan kekuasaan pada yang Kau kehendaki. Allahumma tutil mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hadha du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahu akbar wa aqimus shalah.